Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, konsultan properti expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di kawasan prestisius yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di Jakarta Garden City nih teman-teman. Kalau kalian yang belum tahu pasti udah kenal yang namanya Ion Mall dan juga IKEA yang ada di Jakarta Garden City ini. Dan rumah ini bener-bener literally hanya 5 menit nih kalau kamu jalan kaki dari mall ke arah sini nih. Ini adalah bagian jogging track yang terdapat di belakang daripada rumah ini. Rumah yang kayak gini tuh jarang banget ada, terutama di kawasan kota Jakarta. Tahu sendiri kan, untuk tanah yang ada di Jakarta ini pastinya mahal banget. Dapat rumah yang bagian belakangnya kayak gini pastinya tuh jarang banget ya. Nah, makanya kamu harus ikutin video ini sampai dengan selesai karena rumah ini mempunyai luas tanah 200 meter dengan dimensi 10 kali 20 dan luas bangunannya itu lebih dari 200 meter dengan 3 lantai nih teman-teman. Nah, di dalam rumah ini juga udah spacious banget dan bener-bener luxurious banget, siap banget untuk kamu huni. Jadi kamu jangan lewatkan untuk episode kali ini, tonton video ini sampai dengan selesai ya. Rumah ini mempunyai gaya desain modern minimalis nih teman-teman. Kalau kita lihat dari fasad tampak depan rumahnya, ini kita bisa lihat ada warna-warna putih, coklat, dan juga abu-abu serta perpaduan dengan batuan alam ya teman-teman. Nah, di bagian tampak depan rumahnya ini bisa kita lihat ini terdapat carport yang muat untuk 2 mobil besar seperti ini. Di bagian bawah ini kita lihat ada perpaduan keramik yang berwarna abu-abu berukuran 60x60 dengan batuan sikap berwarna putih nih teman-teman. Kalau kita lihat ya, di bagian sebelah kiri daripada carport terdapat taman bagian depan rumah seperti ini nih. Untuk penomoran rumah juga berfungsi ganda sebagai box meteran listrik dan juga air nih teman-teman. Di bagian atas daripada carport ini sudah dilengkapi dengan kanopi yang tertutup seperti ini. Nah, kita lihat yuk ke bagian serambi depan rumahnya, ada 2 step naik menuju ke pintu bagian depan rumah. Di sini nih kita bisa lihat ya, terdapat satu lampu gantung yang ikonik dan cantik seperti ini di bagian fasad depan rumahnya. Sekarang kita lihat yuk untuk di dalam rumahnya yuk. Memasuki rumah, kamu bisa lihat ya, ini adalah area foyernya, cukup spacious ya untuk area foyernya, dan terdapat satu chandelier seperti ini teman-teman. Nah, di bagian pintu utama ini sendiri pun pintu utamanya 2 ya, double door. Nah, pintunya ini terbuat dari kayu solid dengan furnish seperti ini dan bagian busanya juga terbuat dari kayu. Nah, untuk pegangannya sendiri terbuat dari chrome stainless seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Untuk bagian foyernya sendiri ini mempunyai dimensi sekitar 2 meter dikalikan dengan 4 meter ya teman-teman. Jadi spacious banget ya, ruangannya masih gede banget nih. Kalau kamu mau taruh-taruh lukisan seperti ini yang gede-gede ataupun mau dikasih foto juga bisa banget ya. Kalau kita masuk nih, foyernya ini nggak langsung ke arah ruang keluarga nih, karena ada satu divider dari interior seperti ini terbuat dari kayu HPL seperti ini yang disorot dengan lampu sorot juga. Nah, di sini bisa nih ditaruh meja kecil dan juga panjangan-panjangan seperti ini nih teman-teman. Di bagian lantai daripada area foyer ini dilapisi dengan marmer ya teman-teman. Jadi ada marmer berwarna coklat dipadukan dengan homogeneous style atau granit yang berwarna coklat bermotif seperti ini nih teman-teman. Jadi cantik banget ya untuk bagian lantainya. Melewati foyer ke arah kanan kalian akan ketemu dengan area tangga, tapi sebelum naik ke tangga itu kita akan melihat satu kamar yang ada di lantai 1 ini. Yuk, ini adalah kamar tidur yang ada di lantai 1 daripada rumah ini. Nah, kamar tidur ini bisa kamu jadikan sebagai kamar tidur tamu atau kamar tidur untuk orang tua. Nah, untuk dimensi daripada kamar ini mempunyai dimensi 3 meter x 3 meter ya teman-teman. Kalau kamu lihat di ruangan ini sekarang terdapat single bed seperti ini, masih terdapat area yang cukup besar dan di sebelah kirinya ini ada lemari seperti ini ya teman-teman. Ruangan ini pun sudah dilengkapi dengan panel jendela yang bisa dibuka tutup ke arah taman samping rumah dan terdapat juga jendela yang besar di balik daripada gorden ini yang mengarah ke bagian carport bagian depan rumah. Terdapat satu instalasi AC dan terdapat 2 power outlet dan juga terdapat line untuk TV cable.
Serta ruangan ini juga dilengkapi dengan satu exhaust teman-teman yang mengarah ke bagian papan samping rumah. Kamar tidur kamu ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Yuk kita lihat. Kamar mandi ini mempunyai dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Dan kamar mandi ini cukup fungsional ya. Sudah terdapat satu wastafel, satu toilet duduk EcoFlush lengkap dengan jet washernya, dan juga sudah ada area shower seperti ini. Di bagian kamar mandi kering dan juga basah ini sudah dibatasi dengan divider dari kaca dan pintu kaca seperti ini ya teman-teman. Di bagian lantai dari kamar mandi ini sudah dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 30 x 60 berwarna abu-abu seperti ini yang permukaannya kasar. Dan di bagian dinding daripada kamar mandi ini dilapisi dengan keramik yang mempunyai motif kotak-kotak berwarna coklat seperti ini dipadukan dengan marmer lokal yang berukuran 1 meter x 50 cm berwarna kuning muda seperti ini. Nah, keluar dari kamar ini kita sekarang akan ngebahas tentang ruang keluarganya ya, atau ruang tamu yang ada di bawah sini. Nah, ini adalah bagian ruang keluarganya, gede banget, spacious banget nih teman-teman. Jadi bener-bener enak banget nih kalau kamu taruh sofa 3-seater, 2-seater, coffee table juga masih spacious banget ya. Untuk ruang keluarga yang ada di lantai 1 ini tuh langsung bisa ngelihat juga ke arah bagian kolam bagian belakang atau halaman belakang daripada rumah ini. Nah, dimensi daripada ruang keluarga ini juga udah 5 x 5 meter nih teman-teman, jadi udah spacious banget. Untuk ruangan ini sudah dikasih nih bagian atasnya terdapat untuk AC sentral seperti ini ya teman-teman. Dan untuk penerangannya ada 4 lampu downlight seperti ini dengan 4 lampu sorot ya teman-teman. Nah, bisa ditambahin di sini untuk area TV, atau kalau kamu mau taruh lukisan atau pajangan seperti ini tuh juga bisa banget. Lihat nih, juga udah ada nih satu CCTV di bagian ruang keluarga ini ya. Sebelum kita ngebahas ke area belakang, saya mau lihat dulu nih ke area bagian sebelah kiri saya ini. Ini di ruangan bawah tangga ini juga udah dimanfaatkan nih teman-teman sebagai gudang penyimpanan. Jadi udah ada dikasih pintu dari kaca seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ke bagian sebelah kiri daripada ruang keluarga. Ruang keluarga ini berhadapan langsung dengan ruang makan dan juga dapur. Tapi sebelumnya kita lihat untuk garasi yang ada di sebelah kiri saya ini. Yuk, di sini adalah area untuk garasinya ya. Jadi bisa muat untuk satu mobil besar di sini. Lantai daripada garasi ini dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 60 x 60 dengan warna abu-abu muda. Bagian dindingnya juga dicat berwarna abu-abu muda dan bagian plafonnya dicat berwarna putih. Terdapat 4 titik lampu downlight yang menerangi bagian garasi ini. Dan di bagian mengarah ke carport ini terdapat pintu geser nih teman-teman ya, yang bisa dibuka tutup yang terbuat dari besi berwarna coklat seperti ini. Nah, sekarang kita udah melihat ya untuk bagian area garasinya. Ini adalah divider nih, sebelah kanan saya ini adalah divider yang tadi kita dari foyer. Jadi sebenarnya kalau nggak ada divider ini tuh sebelah kanan itu adalah area foyernya ya. Nah, sekarang kita lihat di bagian sebelah kiri daripada garasi ini adalah kamar mandi yang ada di lantai 1. Untuk tamu ya, untuk toilet ini. Yuk kita lihat. Ini adalah powder room yang ada di lantai 1, di mana powder room ini mempunyai dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 2,5 meter. Di sini sudah ada toilet duduk, EcoFlush lengkap dengan jet washernya, dan sudah dilengkapi juga dengan satu wastafel nih teman-teman dengan keran. Di bagian atasnya juga sudah ada kaca ya seperti ini. Lalu bagian lantai daripada kamar mandi ini itu dilapisi dengan homogeneous tile yang berwarna abu-abu berukuran 20 x 60 cm yang permukaannya kasar. Nah, di bagian dindingnya ini dilapisi dengan marmer lokal teman-teman berwarna coklat muda seperti ini berukuran 50 x 100. Nah, kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu jendela menghadap ke area carport ya teman-teman untuk sirkulasi udaranya. Di bagian plafon daripada kamar mandi ini juga sudah dilapisi seperti motif kayu begini ya teman-teman. Dan untuk kamar mandi ini diterangi dengan penerangan satu lampu downlight seperti ini. Nah, sekarang kita mau melihat ke bagian area ruang makan dan juga dapurnya. Bagian ruang makan ini bersebelahan dengan area ruang keluarga nih teman-teman ya. Dimensinya juga cukup enak banget nih. Ruang makan ini mempunyai dimensi 5 meter dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Dan di bagian tengah daripada ruang makan ini dikasih lampu gantung yang terbuat dari kristal seperti ini tuh cantik banget. Di sini ada meja makan, bisa buat 8 kursi juga masih lega banget ya.
Apalagi di bagian sana sudah ada lemari, dan juga sini juga ada lemari, juga masih spacious banget nih tempatnya. Antara ruang keluarga dan ruang makan ini juga ada satu step naik ya teman-teman. Biasanya kalau dalam Feng Shui daripada Chinese itu untuk dapur dan ruang makan itu biasanya harus lebih tinggi dibandingin dengan ruangan lainnya nih. Jadi untuk rumah ini udah Feng Shui banget ya. Di bagian lantai daripada ruang makan ini dilapisi dengan homogeneous tile berukuran 80x80 berwarna putih tulang, di mana menuju ke area dapur ini terdapat variasi keramik berwarna coklat menuju ke bagian area dapur seperti ini. Di bagian dinding daripada ruangan ini semuanya dilapisi dengan cat berwarna abu-abu muda dan plafonnya ini berwarna putih. Nah, untuk di bagian dapur ini terdapat beberapa lampu sorot dan terdapat LED juga. Jadi ada drop ceilingnya. Nah, di pinggiran dari drop ceiling itu dipercantik dengan lampu LED ya teman-teman. Ini adalah ruang dapurnya, mempunyai dimensi 5 meter x 5 meter. Ruang dapurnya cukup luas banget ya. Di bagian sebelah kiri ini bisa kita taruh untuk kulkas ya, kulkas 2 pintu. Ini juga udah ada kitchen setnya, sudah dilengkapi juga dengan island di bagian tengah. Kitchen set ini dilapisi HPL yang warnanya itu coklat muda seperti ini nih teman-teman. Area kitchen set tabletopnya juga udah dilapisi granit berwarna hitam seperti ini nih. Jadi udah cantik banget ya. Jadi kitchen setnya udah ada di bagian bawah, atas semuanya udah bener-bener built-in nih. Terdapat juga kompor tanam nih teman-teman dengan 3 pintu dan ada bagian grill juga di tengahnya. Di atas ini terdapat cooker hood ya teman-teman, jadi udah bener-bener oke banget nih. Dan di bagian kanan ini juga ada oven atau microwave merek Ariston seperti ini. Di tengah-tengah daripada ruang memasak ini dikasih lampu yang ada kipas anginnya seperti ini yang nempel di bagian plafon ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau kamu masak, selain ada cooker hood, di sini juga dibantu dengan kipas angin. Di bagian kiri juga ada bukaan, ada jendela dan juga ada pintu yang mengarah ke bagian servis di bagian belakang. Nah, jadi benar-benar sirkulasi untuk rumah ini di bagian dapurnya itu terjaga banget ya. Islandnya pun cukup luas nih teman-teman. Ini kurang lebih ukurannya sekitar 1,5 meter dikali 1,5 meter ya untuk bagian islandnya. Kalau bagian area nyucinya itu ada sendiri di bagian kiri yang mengarah ke kolam bagian belakang itu. Untuk washing bowl-nya juga udah gede banget nih, dalam banget. Jadi kayak 2 washing bowl tapi dijadiin satu. Nah, bagian atasnya juga ada rak yang udah cakep kayak gini nih teman-teman. Nah, sebelah kiri ini kita tadi udah bahas ya, ada pintu yang mengarah ke bagian servis. Pintu ini terbuat dari aluminium yang dicat berwarna putih seperti ini dengan pinggiran yang terbuat dari aluminium juga. Nah, kalau di bagian tempat cuci ini terdapat jendela ya teman-teman yang bisa dibuka tutup. Jendelanya ini terbuat dari kaca yang pinggirannya terbuat dari aluminium berwarna putih juga. Kita lihat nih untuk bukaan yang mengarah ke bagian servis. Nah, ini adalah area yang menuju ke bagian ruang servis di bagian atas ya. Jadi ada tangga servis sendiri nih teman-teman di bagian sebelah belakang sini. Ini ada tangga putar yang terbuat dari besi, dicat warna abu-abu seperti ini. Nah, temboknya di sini juga warna abu-abunya lebih gelap ya daripada di sana. Dan di bagian sebelah sana temboknya ini ada glass block atau ice block yang tembus pandang juga. Nah, kita nanti akan ngebahas ini setelah dari lantai 2-nya. Saya balik lagi ngebahas untuk ruangan dari dapur mengarah ke bagian kolam belakang. Yuk, ini adalah perbedaan level tadi ya. Kamu bisa kasih meja seperti ini nih untuk dividernya. Jadi ada perbedaan antara menuju ke ruang makan dengan ke bagian ruang keluarga ini. Nah, menuju ke belakang ini, ke halaman belakang dari ruang keluarga ini dibatasi dengan pintu yang terbuat dari kaca seperti ini nih teman-teman ya. Dengan dimensi kurang lebih 5 meter kali 5 meter ya. Area belakang ini bisa kamu jadikan sebagai taman belakang, taman drawing, dan di sini sudah dilengkapi juga dengan kolam ikan serta ada air terjun mini seperti ini nih. Jadi kalau dikasih tempat duduk-duduk, jadi bisa lebih rileks sambil ngeliatin ikan-ikan kesayangan kamu. Di area belakang ini tuh bagian atasnya bener-bener kebuka banget ya teman-teman. Jadi untuk sirkulasi udara di rumah ini nih pastinya udah maksimal banget. Lalu di bagian belakang ini ada pintu yang terbuat dari besi. Ini adalah pintu yang bisa dibuka. Nah, kalau rumah yang ada di kelas Lantana ini antara rumah satu dengan rumah lainnya di bagian belakang tuh nggak nempel teman-teman, tapi terdapat jogging track. Kita lihat yuk. Ini adalah area bagian belakang yang terhubung ke jogging track daripada rumah ini. Lihat nih,
Jadi belakang rumah ini nggak langsung ketemu sama tetangga bagian belakangnya ya. Ada pemisah jogging track yang dimana ini untuk space-nya ini sekitar 4 meter nih teman-teman lebarnya. Jogging track ini bisa digunakan sebagai area lari atau mungkin anak-anak mau main di sini. Kalau anak-anak kecil nih main sepedaan, kalau misalnya di bagian depan rumah atau jalan-jalan sekitar komplek kan takut ya kalau ada kendaraan bermotor yang lalu lalang. Nah ini bisa nih kalau anak-anak main di sini tuh aman banget ya kalau untuk sepedaan, kalau misalnya anak-anak kamu masih kecil gitu. Kalau kita lihat nih di bagian area jogging tracknya ini juga bener-bener bisa ditanami nih, bagian kanan kiri ini semuanya penuh dengan tanaman, jadi tetap asri ya di bagian belakang ini, sehingga sirkulasi udara ke bagian rumah ini juga terjaga banget. Jadi kalau kamu misalnya mau ngebangun full itu masih dapat sirkulasi udara dari area jogging track ini ya. Sekarang kita udah selesai mereview untuk semua yang ada di lantai 1, kita langsung naik yuk ke lantai 2-nya. Tangganya aja mewah banget nih teman-teman. Bagian lantai daripada tangganya ini dilapisi dengan homogeneous style, ada yang berwarna broken white dan juga ada yang berwarna coklat bermotifnya teman-teman. Jadi dibikin desainnya itu apik banget, dan di antara anak tangganya ini juga udah ada lampunya ya. Nah kita lihat di bagian sebelah kanan ini ada dinding besar, bisa digantungin lukisan karena udah ada lampu sorot yang mengarah ke lukisan itu. Kalau nggak suka lukisan bisa juga dikasih bingkai foto ya teman-teman. Lalu di sebelah kiri nih di bagian void tangga juga udah ada lampu gantung yang cantik kayak gini tuh menambah kecantikan daripada rumah ini. Di bagian railing tangganya ini pun juga udah mewah banget ya teman-teman, terbuat dari kaca yang ada stainless steelnya, dan bagian atasnya ini railingnya terbuat dari kayu yang sudah di-furnish kayak gini. Jadi bener-bener mewah dan modern ya, walaupun ada sentuhan klasiknya dari bahan-bahan kayu yang hangat seperti ini. Nah di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur nih teman-teman, 1 kamar tidur anak dengan kamar mandi luar dan 1 kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam. Sekarang kita lihat dulu untuk kamar anaknya ya. Ini adalah kamar tidur anak yang ada di lantai 2. Untuk kamar tidur ini pintunya sudah diberikan smart door lock ya teman-teman. Jadi bisa diakses menggunakan fingerprint ataupun pin. Pintunya juga terbuat dari engineer door yang benar-benar dari kayu pilihan asli nih. Warnanya juga cakep banget ya. Pusatnya juga terbuat dari kayu yang sama nih. Untuk kamarnya ini juga spacious banget dan mempunyai luasan kurang lebih sekitar 4 meter dikalikan dengan 6 meter ya teman-teman. Rumah ini menghadap ke fasad bagian depan nih, jadi terdapat jendela yang besar-besar sekali nih teman-teman mengarah ke bagian fasad depan rumah. Ada 3 panel jendela ya teman-teman yang bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara alami. Dan di bagian sebelah kiri daripada rumah ini ada walk-in closetnya. Jadi di bagian sebelah kiri dari kamar ini adalah bagian dari walk-in closetnya. Ada lemari 4 pintu seperti ini ya teman-teman, jadi gede banget nih karena lemarinya letter L ya. Di sini juga ada meja kerja seperti itu menghadap ke bagian fasad depan rumah. Di sini juga sudah dilengkapi dengan jendela, jadi banyak banget jendela. Kalau siang hari itu nggak perlu kamu nyalain lampu kayak gini nih, udah terang banget nih, dan sirkulasinya pastinya terjaga banget ya. Kamar ini juga dilengkapi dengan balkon ya teman-teman, balkon yang mengarah ke bagian fasad depan rumah. Kita lihat ya. Terdapat pintu dari kaca nih teman-teman, yang pinggirannya ini adalah kusen dari aluminium dicat berwarna coklat, dan di sebelahnya terdapat 1 jendela yang mengarah ke bagian kamar. Jadi bener-bener untuk kamar tidur anak ini nih banyak banget bukaan jendelanya, jadi pastinya sirkulasi udara dan penerangan cahaya alaminya itu bener-bener maksimal banget ya. Nah ini balkon daripada kamar tidur anak. Di sini ada area untuk taruh outdoor AC juga. Lalu di sebelah kiri saya ini ada pengaman terbuat dari railing besi yang dicat dengan warna abu-abu muda seperti ini. Bagian balkonnya ini lantai dan juga dindingnya dilapisi dengan homogeneous style berukuran 20 x 60 berwarna coklat dengan motif kayu seperti ini nih teman-teman. Balkon ini sendiri cukup spacious ya, mempunyai ukuran 3 meter dikalikan dengan 2 meter, dan juga sudah terdapat untuk floor drain daripada balkon ini. Jangan takut untuk kamar bakal kebanjiran ya, jadi karena sudah dilengkapi dengan floor drain. Nah, setelah saya melihat kamar tidur anak, kita lihat untuk kamar mandi anak yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidurnya. Ini letaknya ada di samping tangga ya teman-teman, kita lihat ya. Kamar mandi anak ini mempunyai dimensi yang cukup lega ya teman-teman, 1,5 meter dikalikan dengan 4 meter. Di sini sudah ada wastafel dengan full body mirror seperti ini, dan ada beberapa ambalan di bagian kirinya. Lalu di bagian kanan daripada wastafel terdapat 1 toilet duduk eco flush dengan jet washernya, dan terdapat juga area untuk mandi di sebelah kanan atau ruangan shower seperti ini ya teman-teman.
Nah, di bagian ruangan shower ini yang pastinya sudah terhubung dengan pipa air panas dingin yang di bagian atas itu sudah ada water heaternya ya. Nanti kita akan lihat di bagian akhir daripada video. Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan satu lampu downlight ya teman-teman, dan terdapat dua panel jendela untuk penerangan dan juga sirkulasi udara alami, di mana ini terbuka mengarah ke bagian depan rumah nih teman-teman. Nah, bagian lantai daripada kamar mandi ini menggunakan homogeneous style yang permukaannya kasar berwarna abu-abu ya teman-teman, dengan ukuran 20 dikalikan dengan 60. Nah, untuk bagian dindingnya ini menggunakan marmer nih teman-teman, dimana batuan marmer ini berwarna coklat muda seperti ini. Jadi terasa mewah banget ya, walaupun ini adalah kamar mandi anak. Potongan marmernya pun cukup besar, berukuran 1 meter dikalikan dengan 50 cm. Kamar mandi ini dilengkapi dengan satu floor drain di bagian pojokan daripada area shower. Untuk pemisah antara kamar mandi kering dan kamar mandi basah terdapat divider yang terbuat dari kaca dan juga ada pintu kaca seperti ini ya teman-teman. Lalu kita lihat di bagian showernya ini pun terdapat shower kecil dan juga ada rain shower seperti ini. Dan di bagian kanan kiri daripada showernya terdapat tempat untuk kamu menaruh sabun. Pintu kamar mandi ini juga terbuat dari kayu solid ya teman-teman, yang sudah di-furnish seperti ini. Dan untuk kusennya juga terbuat dari kayu solid yang sama nih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya untuk kamar tidur utamanya. Kamar tidur utama ini sudah dilengkapi juga dengan smart door lock nih teman-teman. Pintunya juga terbuat dari pintu solid kayu ya teman-teman, yang sudah di-furnish. Cantik, kusennya juga terbuat dari kayu yang sudah di-furnish. Nah, ini adalah smart door lock yang model lama ya teman-teman, tapi sudah bisa diakses menggunakan PIN dan juga fingerprint ataupun kartu. Nah, untuk ruangan daripada kamar tidur utama ini cukup spacious, mempunyai dimensi 6,5 meter dikalikan dengan 4,5 meter ya. Nah, terdapat di sebagian sebelah kanan ini ada dua panel jendela yang bisa dibuka tutup. Ini mengarah ke bagian dekat dari ruang keluarga belakang ya teman-teman. Jadi di belakangnya ada ruang keluarga kedua atau bisa kamu jadikan sebagai ruangan gym. Nah, kalau di rumah ini dijadikan ruangan gym nih sama pemilik yang sebelumnya. Nah, untuk kamar tidur utama ini di bagian atasnya terdapat 8 lampu sorot yang mengarah ke bagian dinding. Nah, di bagian lampu sorot ini bisa kamu tambahkan ada lukisan ataupun kamu mau highlight untuk foto keluarga juga bisa banget ya. Ini adalah lokasi untuk kamu bisa taruh ranjangnya di bagian sebelah kanan dan kiri. Daripada ranjang yang nanti tipe king size ini bisa masuk ya, itu terdapat masing-masing satu colokan, jadi ada dua power outlet atau colokan listrik di bagian sebelah kanan dan kiri daripada ranjang ya teman-teman. Di sebelah daripada ranjang ini terdapat 5 colokan listrik atau power outlet teman-teman. Juga ada untuk colokan kabel listrik kabel dan juga untuk line plafon. Untuk kamar tidur utama ini juga dilengkapi dengan AC sentral seperti ini. Dan untuk kamar tidur utama ini sudah dilengkapi juga dengan walk-in closet. Di sini adalah pemisah arah walk-in closetnya teman-teman, ada ditandai dengan kusen kayu seperti ini ya. Kita lihat ya, ini adalah area untuk walk-in closetnya. Di sebelah kiri saya ini terdapat ruangan untuk dandan ya teman-teman. Jadi ini adalah meja untuk rias. Ini adalah pintu menuju ke kamar mandi dalam atau kamar mandi utama yang terdapat di dalam kamar tidur utama ini. Sebelah sini adalah bagian lemari atau walk-in closet ini. Nah, walk-in closetnya ada di sebelah kanan dan kiri dan belakang ya teman-teman. Jadi benar-benar cukup spacious banget, bisa banget untuk taruh untuk barang-barang suami istri nih. Sekarang kita lihat nih untuk kamar mandi utamanya. Lihat nih, pintu kamar mandinya juga cakep banget, terbuat dari frameless glass seperti ini. Nah, ini gagangnya juga udah mewah banget ya teman-teman. Gagangnya terbuat dari stainless yang ada kombinasi kayunya seperti ini. Pinggiran daripada pintu ini terbuat dari kusen daripada pintu ini terbuat dari kayu yang senada dengan kusen-kusen lainnya yang ada di rumah ini. Yuk kita lihat yuk. Adalah kamar mandi utama daripada rumah ini. Dan nih, di sebelah kiri ini terdapat wastafel yang besar banget ya, jadi bisa muat buat 2 orang. Di kanan kirinya ini ada area untuk taruh barang-barang nih. Jadi mungkin barang suami di sebelah kanan, barang istri di sebelah kiri, bisa diatur ya. Terdapat 2 colokan juga nih atau power outlet listrik nih di bagian kanan dan kiri daripada cermin. Bagian atas daripada cermin ini area wastafelnya juga sudah ada 1 titik lampu downlight seperti ini.
dengan dimensi 4 meter dikali 3 meter. Kamar mandi utama ini gede banget ya, dan sudah dilengkapi juga dengan satu urinoir, lalu ada satu toilet duduk, eco flush, dan juga ada jet washernya. Dan di sebelah daripada toilet duduk ini terdapat area untuk mandi atau shower seperti ini ya teman-teman. Pembatas antara area kamar mandi kering dan juga basah ini ada divider yang terbuat dari kaca seperti ini, dan juga sudah ada pintu yang terbuat dari kaca juga. Handle-nya terbuat dari aluminium. Di sini juga sudah dikasih rak handuk yang terbuat dari stainless steel juga. Di bagian lantai daripada kamar mandi ini dilapisi dengan homogeneous tile yang berukuran 60x60 dengan permukaan kasar berwarna abu-abu seperti yang ada di kamar mandi anak ya. Dan di bagian dindingnya juga sama nih seperti yang ada di kamar mandi anak, dilapisi dengan marmer lokal nih ya teman-teman, yang berukuran 50 cm x 1 meter berwarna coklat muda seperti ini. Bagian showernya ini sendiri juga sudah terhubung dengan pipa air panas ini ya. Jadi ini terhubung dengan water heater yang ada di lantai rooftop. Di area shower ini sudah dilengkapi dengan satu floor drain di bagian sudutnya. Terdapat perbedaan level antara lantai kamar mandi kering dan juga kamar mandi basah nih teman-teman. Di depan daripada kamar tidur utama ini ruangannya spacious ya, jadi lorongnya tuh nggak sempit, kamu bisa taruh satu meja kecil seperti ini, dan ada hiasan lukisan ataupun potret juga bisa banget ya. Di sini terdapat 6 lampu sorot ya yang mengarah ke bagian dinding dan juga ruangannya. Nah, kita sekarang lihat yuk untuk ke bagian ruangan yang ada di bagian bawah. Nah, sekarang kita lihat ini adalah area untuk nge-gym ya teman-teman, atau ruangan olahraga ya. Tapi kalau teman-teman nggak kepingin ada ruangan gym di sini, bisa juga kamu jadikan sebagai ruang keluarga kedua di lantai 2 ini ya. Nah, ruangan ini mempunyai dimensi 3,5 meter dikalikan dengan 4,5 meter nih teman-teman. Di bagian sebelah kanan itu terdapat dinding yang dilapisi cermin besar seperti itu teman-teman. Nah, untuk bagian dindingnya ini sendiri dicat berwarna abu-abu muda. Untuk bagian plafonnya dicat berwarna putih ya teman-teman. Nah, ini adalah ruangan untuk karaoke nih teman-teman. Jadi bisa banget kamu jadikan ruangan karaoke atau ruangan doa juga bisa ya. Nah, di sini bisa juga nih buat nonton bareng-bareng keluarga untuk film favorit nih. Nah, lihat nih, dimensi daripada ruangan ini sekitar 5 meter dikalikan dengan 4 meter, dan juga terdapat pintu nih yang terbuat dari kaca yang pinggirannya terbuat dari aluminium berwarna putih seperti ini. Nah, di ruangan ini juga sudah dilengkapi dengan satu jendela nih teman-teman yang bisa dibuka tutup mengarah ke bagian void di belakang yang di bagian tangga putar nih teman-teman. Tangga putar naik ke bagian rooftop. Di sini bisa kita lihat nih, untuk pemilik yang sebelumnya dia kasih ada sound system, ada proyektor, di bagian seberangnya ada TV, dan juga ada layar proyektor yang bisa dinaik turunkan secara otomatis. Ruangan ini dilengkapi dengan AC sentral ya teman-teman dari Daikin, dan juga kalau kita lihat di sini juga ada satu instalasi AC split juga udah disediakan nih. Ada satu power outlet dan juga ada pipa pembuangannya. Jadi kalau kamu mau ganti pakai AC split juga bisa banget ya. Plafon daripada ruangan ini juga ada drop plafonnya nih teman-teman kalau kita lihat. Jadi di sini lebih tinggi daripada di bagian yang sana. Sudah dilengkapi dengan 3 lampu LED yang tertanam di bagian plafonnya ya. Bagian dinding daripada ruangan ini dilapisi cat berwarna coklat muda seperti ini, dan plafonnya dicat berwarna putih. Untuk bagian lantai daripada ruangan ini memakai homogeneous style berwarna coklat yang ada motif seperti ini berukuran 80 cm x 80 cm. Di bagian tengah ruangan juga terdapat satu colokan nih teman-teman. Jadi benar-benar ruangan ini difungsikan sebagai ruangan entertainment ya. Kamu bisa taruh sofa yang besar ya di sini. Di bagian kanan kiri ini juga terdapat colokan listrik. Tapi kalau kamu nggak membutuhkan untuk ruangan entertainment, bisa juga untuk ruangan ini dijadikan ruangan doa ataupun dijadikan kamar juga bisa banget ya. Selesai membahas untuk semua ruangan yang ada di lantai 2 rumah ini, sekarang kita mau akses lantai 3-nya ya, atau lantai rooftop yang di atasnya itu terdapat lantai servis. Kita lihat ya. Nah, ini adalah lokasi untuk tangga yang mau naik ke arah rooftop. Sebenarnya ini tadinya void area ya, tapi di sini ada tangga dari besi, tangga putar yang mengakses dari lantai servis bawah ke sini dan menuju ke bagian atas. Sebelah kanan ini juga terdapat tingkap jendela juga bisa dibuka tutup. Ini mengarah ke bagian void halaman belakang atau bagian kolam ikan tadi ya.
kita naik ke atas. Menaiki tangga putar ini kita akan langsung ketemu dengan lantai rooftopnya seperti ini nih teman-teman. Jadi tangga putar ini semuanya terbuat dari besi ya, yang sudah dicat berwarna abu-abu muda seperti ini. Nah di sebelah kiri saya ini ada railing tangga juga terbuat dari besi dengan cat dengan warna abu-abu muda yang sama. Lalu di sini juga ada perbatasan tembok di kanan kiri ini, itu juga dibatasi dengan tembok sebatas dada dengan warna cat yang sama. Dan kalau saya dari sini melihat ke arah bawah, ini melihat ke arah kolam ikan koi yang ada di bawah sana. Ini lucunya kalau misalnya teman-teman butuh gudang di lantai 3, ini ada tambahannya teman-teman, berupa lift barang yang bisa nih untuk menaik turunkan dari bagian bawah rumah seperti ini. Kita bisa lihat ini adalah lift kecilnya untuk naik turunin barang ke lantai 3 ini. Karena di sini bisa juga buat naruh barang di ruangan serbaguna yang ada sebentar lagi kita bahas. Kita lihat untuk sebelah kirinya dulu ya. Kita akan melihat ini adalah kamar untuk asisten rumah tangganya. Ini adalah kamar untuk asisten rumah tangganya. Mempunyai dimensi sekitar 2,5 meter dikalikan dengan 4 meter nih teman-teman. Nah, untuk ruangan ini bisa kita lihat ya. Pintunya sendiri terbuat dari kaca yang pinggirannya terbuat dari aluminium dengan cat warna coklat muda seperti ini. Di bagian kusennya pun sudah terbuat dari aluminium yang bercat berwarna coklat. Di bagian sebelah kiri ini terdapat satu jendela bisa dibuka tutup sebagai penerangan cahaya alami sekaligus sebagai sirkulasi udara nih yang mengarah ke bagian taman belakang rumah atau ke bagian dari kolam ikan yang ada di bawah itu. Nah, kita lihat nih ya, kalau misalnya kamu punya asisten rumah tangga lebih dari satu, bisa memakai bunk bed seperti ini nih teman-teman. Kamar tidur asisten rumah tangga ini juga mempunyai satu pintu lagi yang mengarah ke bagian rooftop samping kiri seperti ini. Di rooftop samping kiri ini terdapat area untuk kamu taruh outdoor AC dan juga water heater. Nah, water heater ini ya, itu berkapasitas 80 liter nih. Dan terdapat satu tangga monyet ke bagian atas lagi nih, karena di atas ini sudah disediakan 2 buah toren air yang berukuran besar nih teman-teman. Nah, untuk dimensi daripada rooftop samping kiri ini adalah 1,5 meter dikalikan dengan 6-7 meter nih teman-teman. Selain kamar tidur untuk asisten rumah tangga kamu, lihat nih, terdapat area yang cukup luas dan juga ada satu ruangan yang bisa difungsikan sebagai gudang ataupun sebagai ruangan serbaguna. Kita lihat yuk. Ruangan serbaguna ini mempunyai dimensi 3 meter dikalikan dengan 5 meter. Dan lihat nih, di sekeliling daripada ruangan ini semuanya terdapat jendela yang di pinggirnya ini terbuat dari aluminium berwarna putih. Bagian kirinya juga lihat nih, ada jendela besar-besar, pintu geser dan juga jendela serta pintu itu semuanya seragam ya. Memakai kusen yang terbuat dari aluminium berwarna putih seperti ini. Dan bagian atapnya ini pun kita lihat ya, di sini dibuat dari baja. Nah, untuk rangka-rangkanya ini juga dibuat dari rangka baja yang benar-benar kuat banget pastinya teman-teman. Dan bisa kita lihat ya, sudah ada 2 titik lampu downlight dan juga 1 instalasi AC di dalam ruang serbaguna ini. Nih, dari sini teman-teman bisa lihat ya, di sebelah kiri atas saya ini sudah diberikan kanopi yang terbuat dari tempered glass dengan rangka yang terbuat dari besi dicat berwarna abu-abu. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk toren air yang tadi letaknya di atas daripada kamar asisten rumah tangga. Kita melewati ke kanan, mau ngelihat ke bagian rooftop bagian kanan nih teman-teman. Di sini terdapat area untuk mencuci dan menjemur. Dan nih ada untuk titik outdoor AC-nya juga masih ada di sini. Di sebelah kiri ini sudah terdapat satu keran air dan juga satu colokan listrik untuk mesin cuci kamu seperti ini nih. Dan sudah dilengkapi juga dengan jemuran yang bisa dibuka dan dilipat. Di bagian atasnya ini juga sudah dikasih nih kanopi ya teman-teman, yang terbuat dari tempered glass dengan rangka yang terbuat dari besi yang dicat berwarna abu-abu. Untuk ruangan cuci jemur ini mempunyai dimensi sekitar 2 meter dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Dan terdapat satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga yang cukup spacious nih. Di dalam kamar mandi itu sudah terdapat satu kloset duduk dengan jet washernya, serta ada satu shower nih teman-teman. Untuk kamar mandi asisten rumah tangga ini mempunyai dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter. Dan di bagian depannya juga sudah dilengkapi dengan satu wastafel dan keran air. Sekarang saya melewati
bagian lorong samping ini menuju ke bagian fasad depan rumah. Terdapat satu space berukuran 2 meter kali 2 meter nih teman-teman, yang bisa kita pakai untuk menikmati pemandangan bagian depan rumah sore-sore nih. Kalau kamu mau bikin acara barbecue kecil-kecilan, bisa banget nih kamu bakar ikan di sini ya. Sambil mungkin kamu nyalain untuk kembang api dari sini, pasti bagus banget nih. Karena bener-bener ya pemandangan kanan kirinya ini terasa leluasa dan anginnya tuh sepoi-sepoi banget di sini. Di bagian ini mempunyai pengaman dari besi seperti ini yang dicat berwarna putih. Di bagian bawahnya nih juga terdapat 2 floor grill nih teman-teman, yang letaknya nggak berjauhan. Dan juga terdapat 1 lampu sorot yang mengarah ke bagian area ini. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Rumah ini pun dijual dengan harga yang sangat murah sekali dan dijual dengan cepat nih teman-teman. Bisa kamu dapatkan dengan cara cash ataupun KPR. Di dalam klaster ini terdapat children playground, aneka taman, ruang terbuka hijau, jogging track, dan pastinya di dalam kawasan ini juga sudah dilengkapi dengan clubhouse yang gede banget ya teman-teman. Di dalamnya sudah ada kolam renang untuk anak-anak dan juga dewasa, ada sauna, ada fasilitas gym, ada gedung serbaguna, dan juga yang pastinya ada lapangan tenis serta lapangan basket. Bener-bener cocok banget kalau kamu yang mau tinggal di lingkungan yang prestisius di kawasan Jakarta Timur. Yang ingin tanya-tanya ataupun langsung survei rumah ini, bisa hubungi aku, Maria, di nomor yang ada di layar di 087 88 15 111 88, dan jangan lupa klik subscribe dan juga tekan tombol lonceng untuk channel YouTube aku. Kamu pasti akan mendapatkan info-info terbaru tentang rumah yang ada di Jabodetabek dan di seluruh Indonesia. Salam properti!